Kalau ada orang memang dasarnya dia miliarder, punya ratusan miliar. Dia buat acara 1 miliar, masih masuk akal. Karena memang uangnya banyak dan memang tamunya banyak mungkin. Ini tidak masuk dalam bahasan kita. Tapi yang masuk dalam bahasan kita adalah ada orang yang tidak mampu. Dia tidak mampu. Kemampuan dia sebenarnya mungkin cuma mengadakan acara 10-20 juta saja. Tapi dia paksakan diri utang sana sini sampai menghabiskan 100 juta. Lalu kemudian dia mengadakan acara pesta buat anaknya misalnya. Atau mengadakan pesta buat diri dia sendiri. Ini mubadzir. Kenapa harus seperti ini? Sementara Nabi SAW memerintahkan kita untuk merayakan pesta. Tapi kata Nabi SAW, aulim walau bisyad. Iklankan pernikahan itu walaupun dengan seekor domba saja. Semampu itu. Seekor domba 2 juta, 2 juta setengah. Gitu kan. Tambah mungkin dengan makanannya segala macam. Ya habis 10 juta mungkin udah cukup untuk kita undang orang-orang terdekat kita. Ya, dengan pesta yang sederhana. Maka jangan berlebihan dalam masalah seperti ini. Akhirnya harus utang ya ke sana sini dan akhirnya setelah selesai pernikahan anak jadi terlilit utang. Itu terjadi gitu. Dan kita akan coba masuk ke bahasan kita pada siang ini. Semoga Allah SWT mengikhlaskan niat dan juga menjadikan sebagai tambahan amal kita pada hari kiamat dan ilmu bermanfaat insyaAllah. Yaitu beberapa catatan dan peringatan atas pelanggaran dalam akad nikah dan pesta perkawinan. Maksudnya adalah berapa banyak kaum muslimin yang melakukan pelanggaran-pelanggaran pada saat mereka melakukan ibadah pernikahan. Ya justru dimulai dengan kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi yang tadinya diharapkan pernikahan tersebut penuh dengan keberkahan justru mendatangkan mara bahaya. Karena dosa-dosa itu berefek sekali. Ya berefek pada hilangnya ketentraman jiwa, berkurangnya fasilitas dari Allah. Adanya mungkin hukuman-hukuman yang akan datang dan Allah lebih tahu tentang hukuman terhadap dosa-dosa yang terjadi. Maka itu kita harapkan supaya tidak ada ke depannya di acara-acara pernikahan kaum muslimin dan muslimat agar lebih mendapatkan keberkahan tentunya. Kita akan coba bacakan apa yang ditulis oleh beliau. Beliau mengatakan setelah segala puji bagi Allah, Rabb sekalian makhluk, salawat dan salam semoga tercurah pada Rasulullah, keluarga dan para sahabat. Amma ba'd, maksudnya selanjutnya. Beliau mengatakan di antara pelanggaran syariat yang kerap terjadi dalam acara pesta pernikahan adalah sebagai berikut. Yang pertama, mematok mahar tinggi dan berlebih-lebihan dalam pesta walimah. Nah ini pelanggaran pertama yang terjadi. Perlu kita tidak beratkan dan poin demi poin kita akan coba jelaskan teman-teman sekalian. Semoga akan sesuai dengan apa yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan kepada kita semuanya dan jangan kita melanggar lagi setelah belajar ini ya. Yaitu banyaknya orang tua yang pernah kami singgung ya di beberapa pertemuan yang lalu. Banyaknya orang tua yang menjadikan anaknya sebagai ajang bisnis. Bicara dalam masalah pernikahan di sini ya. Jadi si ayah atau si ibu ingin atau akan menerima lamaran seorang laki-laki kalau dia membayar sekian dan sekian. Padahal sebenarnya kalau dia fahami sesuai dengan syariat Allah Subhanahu wa taala, melepaskan anak gadis kita sampai pada pernikahan itu adalah perbuatan ibadah yang luar biasa, amal ibadah yang luar biasa. Karena dengan perbuatan ini kita telah menyampaikan dia pada tingkat atau level terbaik dalam hidupnya. Karena anak perempuan kita akan menjadi status atau mendapatkan status istri dan ini status yang terbaik ya dalam kehidupan seorang muslimah. Menjadi istri dan kemudian setelah itu dia akan menjadi seorang ibu. Karena tidak mungkin jadi seorang ibu tanpa berstatus istri terlebih dahulu. Serendah apapun titel akademiknya, misal cuma tamatan SD, SMP, ya. Tapi kalau dia status istri, dia mulia. Kalau serendah apapun, ya, derajat ekonominya, sosialnya, ya, selama dia berstatus istri, dia mulia. Begitu dalam pandangan agama kita. Ya, karena menjadi seorang istri adalah ibadah. Selama dia niatkan pernikahan itu karena Allah dan Rasulnya. Dan dengan itu, nanti dia akan lebih tinggi lagi levelnya menjadi seorang ibu. Dan kita tahu bagaimana kedudukan ibu dalam Islam, ya. Dan ini adalah hal yang harusnya diperhatikan. Jadi bukan kita jadikan sebagai ajang bisnis. Bahkan ada banyak di antara orang tua yang menolak terus lamaran dari setiap laki-laki soleh yang datang untuk melamar anaknya hanya karena ekonominya belum sesuai yang dia harapkan. Ya. Jadi ini keliru.
Sementara Nabi SAW mengatakan dalam hadis yang masyhur dari awal kita bedah buku ini sudah sering kita sebutkan, "Idza ja'akum man tardawna dinahu wa khuluquhu fazawwijuh." Ya. Artinya kalau setelah datang kepada kalian melamar seorang laki-laki yang kalian ridhoi akhlaknya dan agamanya, dua ini. Akhlak dan agama. Tidak ada hubungannya dengan titel, kekayaan, ketampanan, ya. Ini semua cuma tambahan saja, pernak-perniknya. Utamanya adalah akhlaknya. Santun, ramah, baik dari keluarga baik-baik, ya, dan agamanya, sholat 5 waktu, ya, menutup aurat, mencari pendapatan pekerjaan yang halal, maka ini yang harus diperhatikan. Maka nikahkanlah dia. In lam taf'alu takun fitnatun wa fasadun kabir. Kalau kalian tidak lakukan akan terjadi fitnah dan kerusakan yang besar. Atau kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi di sini maksudnya karena sebagian ulama hadis adalah perceraian atau kekerasan dalam rumah tangga. Karena didahulukan hanya kekayaan, hanya ketampanan, dan tidak penting agamanya. Maka ini yang membuat akhirnya jadi kacau semuanya rumah tangga itu. Karena patokannya hanya harta. Dia dapatkan harta itu. Anak Anda akan dibawa ke satu istana yang besar. Anda akan naik mobil mewah. Tapi jangan heran, ya, mungkin seminggu sekali, sebulan sekali anak Anda pulang dalam kondisi memar, ya, wajahnya kena ditampar, atau dia menangis karena suaminya selingkuh, atau dia dapatkan suaminya, ya, berzina sana sini, atau misalnya pulang dalam kondisi mabuk, ya, atau bahkan tidak pulang ke rumah sama sekali, ya. Atau keluhannya tidak pernah sholat, ya, dibangunkan sholat malah marah-marah gitu kan, tidak pernah mau tahu transaksi itu halal atau tidak, semua pendapatannya dari riba, dari manipulasi, ya, dari sikut sana dan sikut sini, ya, pendapatan syubhat dan haram. Ya, muamalahnya semuanya muamalah orang non muslim, ya. Jadi akhirnya jauh sekali dari agama. Sementara kalau orang agamis beda sekali. Dia akan menjaga sholatnya, dia akan mengingatkan istrinya, dia akan melindungi istrinya, ya. Karena Allah SWT perintahkan itu. Dia akan bekerja untuk memberikan nafkah semampu dia. Kata Nabi SAW, orang mukmin itu tidak akan menzalimi istrinya. Tidak akan menzalimi istrinya. Kalau dia mencintai seluruh hati. Kalau tidak, maka dia tidak akan menyakitinya. Tidak akan pernah dia katakan, saya tidak mencintai kamu. Atau misalnya dia selingkuh, dia berzina, atau dia transaksi haram. Tidak mungkin. Pasti semua tadi yang efek daripada orang yang jauh dari agama itu tidak akan terjadi pada orang yang beragama. Dengan izin Allah Subhanahu Wa Taala. Karena dia takut pada Tuhannya. Ya, maka dia bermuamalah dengan anak perempuan kita, ya, karena sesuai dengan apa yang Allah Tuhannya perintahkan. Dan itu yang kita harapkan dari laki-laki yang beriman. Mungkin hari ini dia miskin, tapi kedepannya mungkin dia menjadi seorang presiden, raja. Terjadi pada Muawiyah radhiyallahu anhu. Pada saat ada seorang wanita yang menyampaikan kepada Nabi SAW dia dilamar oleh Muawiyah, dan ada lagi satu kalau tidak salah Abu Jaham, ya. Lalu Nabi SAW melarang untuk menikah dengan keduanya. Dan Nabi SAW mengatakan karena Muawiyah tidak punya harta. Artinya masih ada orang yang saleh yang punya pendapatan cukup tapi tidak wahsu berlebihan, yaitu Usama. Maka Nabi SAW suruh wanita ini menikah dengan Usama gitu, karena secara keimanan lebih baik, ya, pada saat itu, dan juga, ya, secara dan dibandingkan dengan sahabat-sahabat yang lain, dan juga Nabi SAW melihat ini yang paling pantas buat si wanita ini. Ternyata, ya, berjalan waktu, pada saat itu Nabi SAW menyampaikan keadaan Muawiyah di saat itu. Berjalan waktu, meninggal Nabi SAW, Muawiyah di zaman Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, ya, mulai pergi ke negeri Syam, tinggal sama kakaknya Yazid yang menjadi gubernur. Di zaman Utsman bin Affan, Yazid meninggal, digantikan oleh adiknya Muawiyah menjadi gubernur pada saat itu di negeri Syam, dan dia menjadi gubernur 20 tahun, ya, di negeri Syam itu. Setelah itu, setelah meninggalnya Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu di tahun 40 Hijriah, Muawiyah menjadi raja. Dia mendirikan dinasti pertama dalam Islam dikenal dengan Umayyah atau Umayyah, ya. Maka ini teman-teman sekalian, kita bisa lihat bagaimana perubahan yang bisa terjadi kalau dari sisi ekonomi, ya. Tapi kalau sisi keimanan, maka itu diperlukan. Ya, kalau ekonomi bisa tiba-tiba dari miskin sekarang jadi lebih kaya, jadi orang kaya setelahnya gitu. Tapi kalau orang dari tidak paham agama kemudian tiba-tiba paham agama, ini butuh proses belajar, nggak mudah. Jadi kalau dari awal orang itu sudah menjaga agamanya, orang beragama, maka sudah sangat luar biasa karena pendapatannya, ya, pergaulannya, semua itu akan terkontrol oleh syariat Allah Subhanahu Wa Taala.
Kemudian juga dikatakan berlebihan dalam pesta walimah. Ini masih masuk dalam poin pertama ya. Maksudnya mubadzir. Ada orang buat acara sampai miliaran, sekian miliar. Untuk apa gitu? Mubadzir. Tentu di sini tolak ukurnya adalah mubadzir sesuai dengan keadaan ekonomi orang itu ya. Misal contoh, kalau ada orang memang dasarnya dia miliarder, punya ratusan miliar. Dia buat acara 1 miliar, masih masuk akal. Karena memang uangnya banyak dan memang tamunya banyak mungkin. Ini tidak masuk dalam bahasan kita. Tapi yang masuk dalam bahasan kita adalah ada orang yang tidak mampu. Dia tidak mampu. Kemampuan dia sebenarnya mungkin cuma mengadakan acara 10-20 juta saja. Tapi dia paksakan diri utang sana sini sampai menghabiskan 100 juta. Lalu kemudian dia mengadakan acara pesta buat anaknya misalnya. Atau mengadakan pesta buat diri dia sendiri. Ini mubadzir. Kenapa harus seperti ini? Sementara Nabi SAW memerintahkan kita untuk merayakan pesta, tapi kata Nabi SAW, aulim walau bisyad. Iklankan pernikahan itu walaupun dengan seekor domba saja. Semampu itu. Seekor domba 2 juta, 2 juta setengah. Gitu kan. Tambah mungkin dengan makanannya segala macam. Ya habis 10 juta mungkin udah cukup untuk kita undang orang-orang terdekat kita. Ya, dengan pesta yang sederhana. Maka jangan berlebihan dalam masalah seperti ini. Akhirnya harus utang ya. Kesana sini dan akhirnya setelah selesai pernikahan anak jadi terlilit utang, itu terjadi gitu ya. Ada beberapa jemaah yang akhirnya mengungkapkan itu pada kami gitu, karena dia terlalu memaksakan diri, akhirnya dia punya utang sana sini karena dia memaksakan diri di luar daripada kemampuan dia. Tidak berjalan sesuai dengan kemampuan kita, saudaraku seiman ya. Tapi sekali lagi kalau misalnya tadi kita bahasakan orang itu dasarnya mampu, beda hukumnya. Dan tidak dihitung mubadzir. Kalau tadi dia punya ratusan miliar, dia ada kan bisa 1-2 miliar. Karena bagi dia itu kecil gitu kan. Dan memang tamunya banyak. Dia tidak taklif, tidak membebankan diri gitu. Nah, tapi itu pun tetap harus ada batasan-batasan yang jangan sampai ada tabzirnya ya. Saya pernah melihat ada acara perkawinan gitu. Jadi dari tempat turunnya pengantin itu sampai ke pintu gedung saja, mungkin ukurannya cuma 2 meter atau 2,5 meter. Ya. Itu ditaruh bunga melati di atasnya, nilainya 40 juta gitu. Allahu alam, kami melihat walaupun orang mampu, ini untuk apa gitu. Ya. Mungkin orang mengeluarkan ya 1 juta, 2 juta, 3 juta, mungkin itu pun hanya untuk bunga melati saja, sepertinya tabzir gitu ya. Apalagi kalau sampai 40 juta, contoh, untuk apa ini? Nah ini juga masuk walaupun orang mampu, dia harus perhatikan baik-baik. Dan dia keluarkan yang masuk akal. Masih lebih baik kalau dia ya menjadikannya sebagai makanan misalnya. Atau dia jadikan sebagai hadiah bagi para pendatang. Buku kumpulan doa, ya, zikir pagi petang misalnya. Ya, yang bermanfaat. Ini juga masuk dalam masalah itu ya. Misalnya souvenir-souvenir yang biasa dikasih untuk pengunjung. Untuk apa ini memberikan foto dia suami istri? Untuk apa? Di saat misalnya diberikan kepada orang yang hasad, ini bahaya sekali. Bisa kena penyakit ain. Kenapa nggak Anda berikan Al-Quran saja? Sehingga dia bawa pulang Quran atau sejadah, bermanfaat gitu kan. Bermanfaat. Saya dulu awal nikah, subhanallah, ada yang kasih saya sejadah gitu. Cukup bagus sejadahnya dan lama kami pakai. Subhanallah, saya pakai sholat di rumah, sholat sunnah ya. Nah, saya berpikir, ini orang cerdas orang ini. Dia memberikan sejadah yang sebagai hadiah perkawinan, akhirnya kita pakai sholat. Dan setiap kali dipakai sholat, dia akan panen pahalanya. Sejadah yang bagus, yang tebal, itu bisa tahunan dipakai. Dan orang yang diberikan pun eman rasanya kalau dia tidak pakai gitu ya. Kalau memang dia sholat tentunya. Karena memang bagus sejadahnya. Contoh saja. Kenapa Anda tidak alihkan diri daripada Anda habiskan 40 juta pada hanya sebuah karangan bunga saja misalnya. Ini sayang sekali, ini contoh. Kemudian yang kedua, jadi yang pertama itu mematok mahar tinggi dan berlebihan dalam pesta walimah. Yang kedua, melarang melihat calon yang dipinang. Padahal Nabi SAW mengatakan, lihatlah dia. Diriwayatkan oleh Muslim atau Imam Muslim rahimahullah. Jadi di Indonesia tidak terjadi ini karena umumnya orang bisa melihat ya. Karena kita lebih terbuka di Indonesia sehingga orang bisa melihat calon pasangannya di mall, di toko. Dia datang berkunjung ke rumah umum lah ya. Tapi ada sebagian di wilayah Timur Tengah, karena beliau ini hidup di Timur Tengah penulis, yang mereka tidak mengizinkan sama sekali untuk anaknya dilihat. Dan ini keliru, pelanggaran agama ini. Ya, ini karena kultur, bukan karena agama.
Jadi mereka maunya anak perempuannya, disebutin namanya si fulana, udah ciri umumnya seperti ini selesai. Nggak ada nazar, nggak boleh dilihat. Tidak boleh. Karena Nabi SAW menyuruh dalam hadis Muslim tadi, suruh lihat. Dan yang boleh dilihat dari wanita adalah wajah dan telapak tangannya. Bahkan sebagian ulama membolehkan melihat sebagian rambutnya di saat nazar syar'i gitu. Bukan berarti membuka semuanya gitu kan. Tapi ini boleh. Dan ini bagian daripada sunnah Nabi SAW melihat. Dalam beberapa riwayat yang lain kata Nabi SAW, lihatlah sesuatu yang bisa menarikmu untuk menikahinya. Maka kita lihat wajah simbolik ya dari tubuh dan telapak tangan adalah simbol dari kurus atau gemuknya calon mempelai tersebut. Dan sudah cukup. Yang sering kita lihat adalah wajahnya pada saat interaksi dalam keseharian. Makanya orang kalau foto wajahnya gitu kan, yang dipajang, bukan yang lain. Dan dengan melihat wajah kita sudah bisa melihat orang ini seperti apa gitu. Nah ini poin yang perlu juga diperhatikan. Yang ketiga, mengizinkan pelamar untuk berduaan dengan gadis yang dilamarnya sebelum akad tanpa disertai mahram. Nah ini biasa, karena sudah dilamar, udah gak apa-apa deh jalan deh berduaan. Ya. Toh juga jadi suami istri kok. Tidak boleh. Tidak boleh karena belum halal. Anda boleh bebaskan anak Anda perempuan jalan, anak Anda laki-laki jalan dengan calon dia, setelah dia menikah. Setelah akad nikah silahkan mereka mau safar, bahkan mereka boleh tinggal selamanya bersama-sama. Kita berharap malah mereka langgeng sampai meninggal gitu kan. Tapi baru selesai lamaran langsung boleh jalan? Atau baru ditentukan tanggal gitu kan? Lalu jedah waktu sebulan lagi baru nikah, kemudian langsung diizinkan untuk jalan berduaan. Jadi seperti orang yang sudah suami istri. Alasannya supaya saling kenal. Ini nggak boleh. Kenalan itu, teman-teman sekalian, terjadi dari awal akad nikah sampai kita meninggal. Nggak ada kenalan itu seminggu, 2 minggu, sebulan, 2 bulan, 1 tahun, 2 tahun, bukan. Ta'aruf itu sering kami ingatkan dalam masalah rumah tangga, terus berjalan dari awal ya akad nikah sampai nanti kita meninggal dunia. Ada pola hidup, pola makan, pola fikir, ada karakter-karakter yang dibawa oleh si suami selama 30 tahun dia hidup, misalnya punya 30 tahun untuk dia nikah. Dan ada juga pola makan, pola fikir, ya, pola tidur, karakter-karakter si wanita, 25 tahun dia bawa, ya, yang terbiasa dia lakukan. Sekarang bersatu, maka tentu butuh adaptasi. Ya. Disinilah ta'aruf itu sebenarnya terjadi. Yang benar dan punya prinsip yang baik, punya karakter yang baik, ya, mengajarkan dan memandu pasangannya. Dan kalau pasangannya salah dia maafkan, yang salah tidak egois, dia menerima lalu kemudian dia coba mengubah menjadi lebih baik. Maka rumah tangga itu akan baik berjalan. Nah ini poin juga tidak kalah penting untuk bisa diperhatikan ya. Jadi tidak boleh kita membiarkan berjalan sebelum akad nikah. Nanti tak harusnya berjalan dan memang pasti akan ada adaptasi itu. Sering kami berikan contoh. Sering kami berikan contoh kalau seandainya ada orang sudah 10 tahun berumah tangga. Mungkin Anda ikut acara ini, sudah ada yang sudah lama menikah, Masya Allah. Maka mungkin setelah 10 tahun istri Anda mengatakan, ini restoran kesukaan saya pada saat kita jalan di satu kota atau di satu tempat gitu. Kita sebenarnya belum pernah dengar sebelumnya. Kita mengatakan, kok kamu baru bilang? Dia bilang, oh iya saya juga baru ingat. Itu wajar, walaupun sudah 10 tahun menikah. Bahkan mungkin 20 tahun menikah. Mungkin suami mengatakan, ini sepupu saya. Lalu si istri mengatakan, kok baru bilang? Sudah 20 tahun berumah tangga. Kata suaminya, saya juga baru ketemu lagi. Karena dia tinggal di Amerika, tinggal di Australia misalnya. Bisa terjadi, gitu kan. Atau ada pola makan. Si istri terbiasa disiplin di rumahnya oleh orang tuanya, sarapan pagi jam sekian, makan siang jam sekian, makan malam jam sekian. Si suami tidak. Orang tuanya tidak punya waktu khusus, yang mau makan silakan, yang tidak mau makan ya udah. Sekarang istri siapin sarapan, suami tidak biasa sarapan. Maka dia tidak menyentuh makanan istrinya. Ini kan butuh adaptasi. Istri jangan langsung tersinggung. Dia harus mengetahui, oh mungkin pola suami saya biasanya memang ya dia tidak sarapan. Kalau dia mengatakan maaf saya tidak sarapan, ya sudah. Besok-besok kita standby saja, tapi kalau dia minta baru kita bisa siapkan. Kalau tidak ya sudah gitu. Anda butuh sarapan, ada sarapan, tidak ada masalah. Ya ini contoh ya, kan butuh adaptasi. Mungkin si suami atau istri biasa rapi, kamar mandi semua itu tata rapi, sabun dan sampo habis dipakai tertutup rapi, semuanya rapi, handuk ditata rapi, ya, semuanya bersih gitu di kamar mandi. Ada salah satu pasangan tidak, habis pakai sampo tuh ditutup aja enggak, tumpah-tumpah dipakainya, gitu kan.
Semuanya berantakan kamar mandi itu. Odol terbuka, ada yang tumpah di wastafel, jadi berantakan. Yang satu tidak suka, yang satu suka. Nah ini yang benar memberikan edukasi, penjelasan kepada pasangannya, kalau itu rapi itu begini-begini misalnya. Yang salah, ya jangan egois, dia harus bisa menerima. Nah terus ini, adaptasi ini terus berjalan. Sampai bahkan kita meninggal dunia, saudaraku simak. Ada orang yang belum bisa mengubah karakternya, bahkan sampai dia sudah meninggal. Pada saat ditanya pasangan-pasangan mengatakan, oh dia baik, cuman dia memang kadang-kadang orangnya masih keras, ya. Egois dan seterusnya. Nah ini ta'aruf yang sebenarnya. Jadi bukan sebelum nikah, bukan. Kemudian yang keempat, melarang seorang gadis menikah dengan lelaki yang cocok dengannya. Padahal Nabi SAW bersabda, apabila datang kepada kalian seorang pemuda yang kalian sukai agama dan akhlaknya, maka nikahkanlah dia dengan putri kalian. Diriwayatkan oleh Tirmidzi dan ia berkata hadits ini hasan. Artinya tidak ada salahnya kalau anak perempuan kita cenderung pada seseorang, tapi tidak ada pelanggaran agama ya. Misalnya dia mengetahui seorang figur, dai, atau seorang tokoh masyarakat, atau seseorang yang memang pernah waktu kecil dia kenal gitu, ya, anak tetangga, sepupu dia misalnya, ya, yang bukan mahram tentunya di sini. Terus tiba-tiba melamar dan dia suka. Kata kuncinya kita sebagai walinya, sebagai orang tuanya, ayahnya terutama, kalau seandainya kita mengetahui ternyata memang anak ini yang disukai oleh anak perempuan kita, agama dan berakhlak dan beragama, cukup kita terima lamarannya. Jangan kita egois, enggak. Harus yang ayah suka, harus yang ibu suka. Loh, yang mau menikah siapa ini? Kan anak kita. Beda kalau memang anak itu tidak cenderung dengan seseorang, ya. Ya udah kita pilihkan dan dia setuju, alhamdulillah. Tapi kalau tidak, ada kecenderungan yang kita lihat. Kalau misalnya orang itu memang jauh dari akhlak Islam, jauh dari agama, maka Anda berikan masukan kepada anak Anda sesuai dengan apa yang disampaikan oleh Nabi SAW. Kalau kita harus menikah dengan laki-laki yang punya akhlak dan agama. Ini loh buktinya dia jauh dari akhlak Islam misalnya. Ya, contoh kita berikan gambaran. Yang kelima, pelanggaran juga menikahkan putri sendiri dengan lelaki yang tidak sholat. Apalagi orang kafir. Ya. Sebagaimana Allah SWT berfirman dalam surah Al-Mumtahinah ayat 10. Di sini tulis terjemahnya, mereka tidak halal bagi orang-orang kafir itu dan mereka orang-orang kafir itu tidak halal bagi mereka. Lahunna hillun lahum walahum yahilluna lahun. Jadi ini ayat ini sebenarnya turun tentang beberapa wanita-wanita muslimah yang hijrah dari Mekah ke Madinah. Suami-suami mereka tidak mau masuk Islam. Suami mereka tidak mau masuk Islam. Maka mereka hijrah ke Madinah. Tersebarlah isu kalau Nabi Muhammad SAW dan muslimin mengambil istri-istri mereka. Bagaimana ini? Suami dalam keadaan kafir, istrinya masuk Islam, istrinya hijrah ke Madinah. Maka Allah turunkan firman Allah ini. Tidak boleh kembalikan wanita muslimah ini kepada suami-suami mereka sampai mereka beriman. Sampai mereka beriman. Karena tidak halal mereka berhubungan biologis lagi. Sampai si suami itu masuk Islam, maka mereka bisa berkumpul walaupun tidak akad nikah lagi. Tapi kalau dia tidak mau, maka bagi laki-laki muslim yang ingin menikahi wanita-wanita ini, mereka mengembalikan mahar laki-laki kafir itu, kemudian melewati masa iddah, baru kemudian dinikahi oleh laki-laki muslim sebagaimana terjadi pada sebagian wanita muslimah. Kalau Anda bertanya, di poin kelima kan Ustaz di sini dikatakan menikahkan putri sendiri dengan lelaki yang tidak sholat. Apa hubungannya dengan dalil ini? Dalil ini menyebutkan tentang orang kafir. Di sini yang beliau singgung adalah tentang masalah meninggalkan sholat secara jahdan atau pembangkangan. Karena kan hukum meninggalkan sholat ada dua. Ada meninggalkan sholat jahdan, bangkang, nggak ada sholat itu. Maka ini hukumnya kufur. Karena dia memungkiri salah satu dari rukun Islam. Kalau dia ini mutlak, ini dianggap seperti orang kafir. Karena kata Nabi SAW, ya, perbedaan dasar antara kami dengan sholat, perbedaan dasar antara kami orang muslim dengan orang kafir adalah sholat. Siapa yang meninggalkannya maksudnya secara bangkang nih. Mirip orang kafir, dianggap tidak penting masalah sholatnya, tidak perlu. Ya. Maka dia telah kufur. Tapi kalau ditinggalkan sholat takasulan, malas-malasan, maka ini hukumnya tidak sampai kufur, tapi dosa besar. Ini pun tetap juga tidak layak untuk menjadi anak mantu. Ya. Karena sholat adalah rukun Islam. Itu awal amal yang dihisab hari kiamat. Tolak ukurnya mencari anak mantu di masjid, di saf-saf awal itu. Kemudian yang keenam, bercampurnya pria dan wanita di sebagian lokasi perkawinan saat si suami ingin menjumpai istrinya. Artinya gini, biasanya kan setelah akad nikah, di akad nikah itu kan laki-laki semuanya, itu idealnya ya. Wanita di mana? Di ruangan tersendiri. Kalau sekarang sudah ada media, alhamdulillah kita bisa pakai layar, mereka menyaksikan akad nikah tersebut.
Setelah selesai, biasanya si laki-laki ini menemui istrinya. Ya. Nah, umumnya orang-orang di situ di sekitar si mempelai wanita ini dikerumuni oleh wanita-wanita yang lain. Yang sebenarnya bukan mahramnya si laki-laki ini. Jadi tidak layak, karena kan pasti akan salaman. Mungkin dia mengecup kening istrinya. Nggak layak untuk dilihat oleh orang umumnya. Kecuali memang ayahnya, ibunya si mempelai perempuan ini lain. Tapi kalau yang bukan mahram bagi si perempuan ini dan bukan mahram bagi si laki-laki ini, si suami istri, maka seharusnya tidak ada. Dan ini yang dimaksud dalam poin ini. Tidak boleh dibiarkan bercampur baur. Di sebagian lokasi perkawinan di saat suami ingin menjumpai istrinya setelah akad nikah. Juga maksud di sini tentunya bercampur baurnya antara pengunjung laki-laki dan pengunjung perempuan ya. Nah, kita sekarang dikenal dengan ada pernikahan syar'i, kita pisahkan. Ya. Kalau di Saudi dipisahkan waktunya. Habis maghrib sampai jam 10 malam, itu adalah akad nikah dan sekaligus tamu-tamu laki-laki. Jam 10 malam ke atas itu untuk perempuan biasanya. Dan semuanya perempuan yang ada di situ. Nah, kita di Indonesia mungkin tidak bisa dibagi seperti ini, tapi kita bisa memisahkan. Saya pernah hadiri salah satu acara akad nikah. Masya Allah bagus sekali. Waktu itu di gedung di Taman Mini ya. Itu gedungnya memang ada pemisah pintu lipat yang ada kaca buramnya. Ya, orang kalau mau sewa setengahnya bisa, mau sewa dua-duanya bisa. Nah di situ disewa seluruhnya oleh orang tua kedua mempelai. Kemudian ditutup pintu pemisah itu, tamu perempuan di sisi setengah gedung, tamu laki-laki di setengah gedung. Terdengar ada suara, tapi tidak bercampur baur. Ya, karena banyak sekali orang menjadikan justru akad nikah, acara perkawinan yang bebas ya, tidak sesuai dengan syariat Allah SWT, justru ajang perzinahan, zina mata gitu kan, zina lisan, mereka bertemu, bahkan kadang-kadang diadakan di hotel bintang 5, ketemulah si laki-laki yang begitu tampan, bersih, penampilannya rapi dengan wanita yang cantik pada saat itu, lalu janjian langsung mereka berzina di hotel tersebut. Nah ini bisa saja mengadakan acara panen dosa di sini, karena dia penyebab semua itu terjadi. Yang ketujuh, lagu dan nyanyian dengan menggunakan pengeras suara. Maksudnya di sini lagu-lagu yang dilarang ya. Kalau lantunan syair-syair, sebagian syair yang dibolehkan untuk kaum wanita, di hadapan wanita ini tidak ada masalah. Tapi kalau didatangkan penyanyi-penyanyi ya, yang terbuka auratnya, kemudian dibiarkan para pengunjung leluasa berinteraksi dengan penyanyi-penyanyi ini, maka ini dosa, tidak boleh ya. Kemudian yang kedelapan, mengambil foto pasutri atau membuat album foto kenangan untuk bersama lalu digantungkan. Jadi ada kalimat di sini digantungkan. Maksudnya Anda pernah lihat masuk di acara perkawinan, begitu Anda masuk ke gedung sudah ada foto mempelai laki-laki. Sebentar dia sendiri, sebentar mempelai perempuan sendiri. Di depan lagi berdua berpose. Ada yang pelukan, ada yang ciuman, ada yang segala macam. Nah ini untuk apa gitu? Manfaatnya untuk apa? Toh juga nanti orang datang bisa melihat mempelai bagi laki-laki ke laki-laki, bagi perempuan ke perempuan gitu. Untuk apa diadakan ini? Tidak ada manfaatnya. Dipajang, untuk apa dipajang? Boleh nggak orang foto? Boleh saja foto. Kami juga termasuk berpegang pada pendapat yang mengatakan boleh foto. Tapi foto itu bukan untuk dipajang seperti itu. Foto itu untuk disimpan. Dan nanti di rumah juga usahakan tidak dipajang. Anda sudah tahu hadis Nabi SAW yang berbunyi, rumah yang ada anjing dan patungnya atau gambarnya tidak akan dimasuki oleh malaikat, tapi dimasuki oleh syaitan. Lalu untuk apa? Pajang foto-foto itu untuk apa? Itu manfaatnya untuk apa? Dan subhanallah pengalaman-pengalaman di alam ruqyah, ya, orang kalau kena sihir, naudzubillah, ya, itu di rumah biasanya kalau orang di ruqyah lalu kesurupan, kalau ditanya syaitannya kamu sembunyi di mana? Oh di gambar, di foto yang ada di ruangan tamu itu misalnya, atau di patung yang bagian depan rumah. Jadi memang itu dari tempat-tempat mereka, sebagaimana memang Nabi SAW melarang, mereka tidak masuk, maka berarti syaitan yang akan masuk. Yang kesembilan, menggunakan gendang, padahal yang dibolehkan hanya menggunakan rebana. Itu pun khusus bagi para wanita saja. Ya maksudnya alat musik secara umum ya. Ini dianjurkan untuk ditinggalkan, karena memang yang dibolehkan itu adalah rebana bagi wanita, wanita dengan wanita. Gitu ya. Yang ke-10, begadang dengan melakukan berbagai macam permainan sambil menggunakan alat-alat musik, bernyanyi riang dengan menggunakan biduan dan biduati ya, atau biduanita ya, yang akhirnya menyebabkan mereka terlambat sholat subuh. Ini umumnya tadi seperti kita singgung, penyanyi-penyanyi datang ya, biduanita ya datang misalnya.
Ya, ini menyanyi dengan terbuka aurat gitu kan, sambil bermesraan di atas panggung. Nah ini semua hanya membuat dosa-dosa yang tersebar di tengah-tengah pernikahan. Padahal diharapkan pernikahan ini penuh dengan berkah. Bagaimana bisa berkah? Saya dimulai dengan kemaksiatan seperti ini. Yang ke-11, kaum wanita yang berdandan bebas dan memperlihatkan wajah di hadapan kaum lelaki non-mahram. Padahal wanita itu adalah aurat dan godaan. Nabi SAW mengatakan itu. Dalilnya ya, kalau wanita itu adalah aurat. Aurat memang dia. Kalau dia keluar, maka istashrafaha syaitan. Syaitan akan mengintainya dengan jeli. Ya. Kalau perempuan keluar itu. Mau tua, mau muda, mau jelek, mau cantik, mau kaya, mau miskin. Semuanya akan digoda oleh syaitan. Maka Islam menyuruh untuk menutup itu. Untuk apa teman-teman sekalian? Wanita didandani dengan rapi, dengan cantik, lalu kemudian dipajang di depan tamu laki-laki. Untuk apa ini? Lalu bagaimana caranya Ustaz? Memang dipisah. Mempelai laki-laki berada di tamu laki-laki, dipisah. Mempelai perempuan ada di tamu perempuan. Emang sudah begitu lebih baik. Daripada dipajang dua-duanya di atas panggung, lalu orang leluasa menikmati kecantikan si wanita tersebut, atau wanita menikmati ketampanan si laki-laki. Apa gunanya nih? Ya, bisa memunculkan ain, hasad orang lain. Ya, memang dipisah. Itu jauh lebih baik. Sehingga wanita yang melihat cuma wanita, laki-laki yang melihat cuma laki-laki. Ya, kami pun pernah mengadakan itu ya. Secara syar'i dipisah, maka laki-lakinya berdiri di kuadai dia sendiri dengan ada kursi, dan dia menyambut tamu yang salaman di panggung yang dibagi dua, setengah panggung lagi wanita dengan tamu-tamu wanitanya. Yang ke-12, menyewa penabuh genderang dan biduanita serta mengeluarkan biaya besar untuk mengundang mereka. Ini mirip kurang lebih dengan poin ke-10 ya, tapi poin 10 tadi tentang masalah sampai begadang. Kalau ini hanya uang yang dikeluarkan itu. Sampai kadang-kadang mengundang seorang penyanyi bayar puluhan juta, ratusan juta. Hanya untuk, dia katakan ini meramaikan acara perkawinan. Padahal sebenarnya tidak diperlukan itu. Semua itu tidak diperlukan ya. Anda lebih bagus mengadakan secara syar'i. Ya, secara syar'i yang ya apa namanya, dia orang maksudnya kalau tanpa musik yang ribut ini, tanpa orang bisa leluasa ngobrol, itu sudah dengan syar'i. Tamu-tamu bisa kenalan. Kadang-kadang ada acara perkawinan karena besarnya speaker, musik-musik yang ada, tidak bisa orang ngomong, teriak-teriak, tanya kabar aja susah, gitu kan. Maka ini kita alahkan ya, daripada menyewa semua alat-alat musik ini yang mahal, Anda bisa bagikan tadi Al-Quran, sejadah, buku-buku agama kepada para pengunjung ya. Yang ke-13, menikah dengan cara syigar, yakni seorang lelaki menikahkan wanita asuhannya dengan mahar berupa akad lain, yakni menikahkan anak lelakinya dengan putri besannya tersebut ya. Lebih kepada kalau ada orang misalnya memberikan syarat, saya nikahkan kamu sama anak perempuan saya, tapi kamu nikahkan saya sama anak perempuanmu. Nah, ini tidak boleh dalam Islam. Yang ke-14, memaksa wanita asuhan atau putri sendiri untuk menikah dengan lelaki yang tidak disukainya. Tadi sudah dijelaskan di poin sebelumnya sebenarnya. Jadi dibiarkan wanita itu menikah sama yang dia sukai kalau memang berakhlak dan beragama. Nah di poin sini ke-14 lebih kepada nggak boleh maksa. Nggak, pokoknya ayah sudah nikahkan kamu sama si fulan, kamu harus terima. Kecuali memang di saat wanita itu mengatakan, terserah ayah, mau nikahkan sama saya akan terima. Nah itu lain. Ya. Yang ke-15, para wanita mengenakan pakaian mini, sempit dan transparan, sehingga mereka berpakaian tapi telanjang. Maksudnya, baik itu mempelainya, ataupun yang mendampingi mempelai-mempelai tersebut, ya, dari kerabat-kerabat memang sengaja diberikan pakaian seragam, semuanya seksi-seksi. Gitu kan. Nah ini juga melanggar agama. Bagaimana diharapkan pernikahan penuh dengan berkah, ada maksiat seperti ini. Setiap laki-laki yang melihat wanita-wanita tersebut akan dapat dosa. Dan yang punya acara juga akan dapat dosa. Dan ini ada penyebutan dalam hadis Nabi SAW di poin ke-15 ini ya. Kata Nabi SAW, 2 penghuni neraka yang belum pernah aku lihat, maksudnya di masa hidupku. Yang pertama adalah kelompok orang yang membawa cambuk dari ekor-ekor sapi yang memukul orang gitu. Karena kezaliman ini para pengawal-pengawal raja zalim gitu ya. Sehingga orang tidak bisa menghalangi jalan mereka dan segala macam itu. Atau memungut upeti secara paksa misalnya. Yang kedua adalah wanita yang ya, mereka berpakaian tapi telanjang, kata Nabi SAW. Bagaimana itu? Ketat sekali. Celananya ketat ya. Atau terlalu pendek, terbuka auratnya. Ketat badannya ya.
segala macam. Pokoknya orang sudah tahu badannya seperti ini. Itu kan sama dengan membuka aurat sebenarnya. Yang kepala mereka seperti punuk unta. Ya. Mereka condong dan mencondongkan, maksudnya mereka sengaja memang untuk menggoda dan akhirnya digoda. Gitu. Mereka tidak akan mencium bau surga. Jadi ada larangan dalam masalah ini. Yang ke-16, pelanggarannya menggunakan cincin kawin dari emas dengan keyakinan sebagian orang bahwa itu sebagai pengikat antar pasutri. Ya, jadi ini tradisi orang-orang kafir ya, bukan orang muslim. Mereka tukaran cincin emas. Pertama, laki-laki tidak boleh pakai cincin emas. Ya. Yang kedua, perempuan boleh pakai cincin emas, tapi permasalahannya adalah yang kedua di sini, ini tradisi-tradisi orang non-muslim. Mereka menggunakan cincin pengikat. Padahal dalam Islam bukan itu. Pengikatnya adalah kalimat akad nikah itu. Jadi orang di negara-negara non-muslim itu, kalau mau mengajak selingkuh orang, maka dia lihat, oh pakai cincin berarti sudah punya suami atau sudah punya istri. Begitu simbolnya. Kalau kita tidak seperti itu. Memang orang mukmin itu jujur apa adanya, dia sudah menikah dan dia tahu zina atau selingkuh itu haram. Tanpa harus ya ada konsekuensi yang lain, misalnya, oh ya, kalau saya pakai cincin berarti saya bisa tidak bisa selingkuh. Saya buka cincin berarti saya bisa selingkuh. Enggak. Nah, ini kan tradisi orang muslim dan kata Nabi SAW di poin yang ini ya. Tadi kan sebabnya laki-laki tidak boleh pakai cincin emas. Yang kedua, kalaupun dipakai oleh si wanita saja, tetap saja ini adalah ya menyerupai orang-orang non-muslim. Dan kata Nabi SAW, man tasyabbah biqaumin fahuwa minhum. Siapa yang menyerupai satu kaum, maka dia termasuk golongan daripada kelompok itu. Termasuk dalam kelompok itu. Yang ke-17, mengucapkan kata selamat jahiliyah. Ya, dalam kurung, semoga rukun dan banyak anak misalnya. Sementara ucapan selamat yang disyariatkan adalah barakallahu laka wa baraka alaika wa jama' bainakuma fi khair. Semoga Allah memberkahi dirimu dan memberkati pernikahanmu serta mengumpulkan kalian dalam kebaikan. Hendaknya menjauhi ucapan-ucapan selamat yang biasa dilontarkan oleh orang-orang jahiliyah. Ya. Apa saja itu? Islam mengajarkan ini. Ini aja diucapin terus. Barakallahu laka wa baraka alaika wa jama' bainakuma fi khair. Bisa juga barakallahu lakuma wa baraka alaikuma wa jama' bainakuma fi khair. Kurang lebih sama maknanya ya. Semoga Allah berkahi. Nah, jadi kita minta pernikahan ini Allah berkahi. Berkah itu artinya menjadi pencukup atau kebahagiaan, kebutuhan biologis, kebutuhan untuk anak-anak ya. Dan juga wa baraka alaika, dan semoga lebih diberkahi lagi. Pasangan diberkahi, pernikahan juga diberkahi seluruhnya. Wa jama' bainakuma fi khair, dan semoga selalu kalian disatukan dalam kebaikan. Ini yang selalu kita ucapkan. Ini sunnah Nabi SAW. Ya. Kemudian yang ke-18, bepergian ke luar negeri atau yang disebut dengan bulan madu. Yang dimaksud di sini adalah pergi ke negara-negara non-muslim ya, yang akhirnya jauh dari sholat, ya, jauh dari pemandangan-pemandangan yang maksudnya dekat sekali dengan pemandangan yang diharamkan. Kalau dia tutup aurat pun, dia pergi ke negara non-muslim, maka dia keluar, pada saat keluar dia akan lihat banyak pemandangan yang haram. Gitu kan? Banyak pemandangan yang haram. Dia boleh bulan madu? Boleh bulan madu. Walaupun istilah bulan madu dalam Islam sebenarnya tidak ada ya. Karena Nabi SAW memberikan hak gadis 1 minggu full bersamanya. Memberikan hak janda 3 hari full bersamanya. Ia dikenal dalam Islam. Tidak ada 1 bulan full dikatakan bulan madu. Tapi 1 minggu anak gadis, 3 hari janda. Seperti itu yang ada dicontohkan Nabi SAW. Pada saat beliau menikahi Aisyah sebagai anak gadis dan menikahi istri beliau yang lain janda, dengan pola yang sama, 3 hari diberikan waktu. Selebihnya Nabi SAW beraktivitas seperti biasa. Walaupun boleh saja orang kalau masih mau menikmati waktu, tapi jangan dipatok itu. Oh, sebulan dikenal dengan bulan madu. Enggak. Atau misalnya tadi dia gunakan waktu itu bukan justru menambah keimanannya kepada Allah Subhanahu wa taala, tapi malah menjauhkan. Dengan bulan madu dia pikir ya sudah kesempatan nih buka aurat, atau malah pergi ke tempat-tempat yang penuh dengan kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala yang bisa setiap saat Allah hukum mereka dan Anda pun bisa kena gitu kan. Kalau Anda istilahkan bulan madu tanda kutip Anda pergi umroh ya, Anda ibadah suami istri sambil nikmati biologis yang halal, interaksi yang halal antara suami istri, kan indah itu, bagus ya. Ataupun kalau darurat Anda pergi ke negara-negara muslim sambil Anda tahu negara itu terjaga gitu kan. Misalnya
tidak akan merusak iman Anda, itu sangat bagus, tidak ada masalah. Ya. Tapi kalau ke tempat-tempat yang bisa membuat iman Anda turun, maka ini jangan. Kemudian yang ke-19, menyewa hotel dan gedung pertemuan dengan biaya yang tinggi. Ini tadi kalau melampaui kemampuan. Saya sudah tadi berikan tolok ukurnya, kalau seandainya teman-teman sekalian orang itu punya ratusan miliar, dia sewa gedung, dia biaya mobil segala macam, memang mencapai 1-2 miliar, 5 miliar, mungkin bagi dia itu kecil karena memang tamunya banyak. Dan memang dia butuh sesuai dengan jabatan dia, itu tidak ada masalah. Karena dia mampu. Tapi kalau orang tidak mampu sampai utang-utang akhirnya supaya namanya saja harum, sewa gedung yang mahal, habis itu dia pusing untuk mengembalikan uangnya, ini tidak boleh. Ya. Tapi umumnya orang kalau menyewa gedung, ya, hotel, boleh saja dalam Islam. Tapi jangan sampai di atas kemampuan dan berlebih-lebihan. Kemudian yang ke-20 kata beliau menggunakan desainer perkawinan, yakni menyewanya dengan harga mahal dan masuknya kaum lelaki menemui para wanita dalam keadaan terbuka wajahnya atau tubuhnya. Ya. Jadi maksudnya boleh nggak kita sewa baju seperti umumnya biasa pernikahan ya, lalu ada biasanya orang fitting ataupun dia coba mengukur badannya pakaian itu, dan laki-laki sama laki-laki, perempuan sama perempuan, mana ada masalah. Tapi kalau sampai pada tingkat menyewa jasa khusus dan laki-laki datang sampai dia yang mengukur baju perkawinan, baju pengantinnya si mempelai perempuan dengan pakaian yang terbuka, bahkan sebagian tubuhnya terbuka, auratnya terbuka, lalu kemudian dia yang mengukur perutnya, dia yang mengukur ya, ukuran lengannya dan seterusnya. Ini pelanggaran agama terjadi. Dia bukan mahram laki-laki itu. Dan kenapa harus seperti ini? Kenapa nggak cari yang muslimah? Ya. Dan wanita juga yang melakukannya gitu. Supaya tidak terjadi pelanggaran agama. Yang ke-21 teman-teman sekalian. Ini poinnya sampai 36 ya. Yang ke-21 adalah nikah mut'ah. Yakni seorang laki menikahi wanita untuk batas waktu tertentu. Bila habis waktunya terjadi tolak dengan sendirinya. Ini yang sering dilakukan oleh orang-orang Syiah ya. Nikah 3 hari, 5 hari. Jadi kita nggak boleh nikah dengan niat tolak, niat cerai. Nikah ya nikah. Nanti kalau terjadi percekcokan, memang nggak bisa lagi disatukan, sudah di berbagai upaya sudah dilakukan, ternyata nggak bisa, baru perceraian terjadi. Tapi dari awal, sebelum nikah sudah niat, saya akan nikah, nanti saya akan cerai sama dia 3 minggu, 2 minggu lagi, satu. Kayak nikah kontrak, ini semua tidak boleh. Hukumnya diharamkan dalam Islam. Nah. Kemudian yang ke-22, tanda kutip cinta buta, yaitu pernikahan dilakukan seseorang dengan seorang wanita yang sudah ditalak 3 kali agar ia menjadi halal untuk dinikahi oleh suami pertamanya. Kedua pernikahan ini dilaknat dan keduanya dianggap telah bersepakat melakukan perbuatan haram. Jadi sebenarnya di sini tanda kutip ya, dikatakan cinta buta. Penjelasannya lebih seperti ini. Nabi SAW mengatakan Allah melaknat al-muhallil wal muhallal lahu. Maksudnya adalah kalau ada kasus seorang suami, dia ucapkan kepada istrinya, saya ceraikan kamu. Dalam kondisi dia tidak emosi, bukan tertekan. 2 kali diucapkan lagi di waktu yang berbeda. 3 kali diucapkan waktu yang berbeda. Nah kalau 2 kali dia masih bisa rujuk, dikenal dengan tolak raj'i. Ya, kalau dia sudah ucapkan, kemudian dia mau baikan di masa iddah itu, 3 kali masa suci, maka mereka tidak perlu akad nikah baru. Kalau lewat masa iddah, mereka akad nikah baru seperti pernikahan awal. Ya, ada wali, ada mahar, ada saksi dan seterusnya. Tapi kalau sudah 3 kali dikenal dengan tolak bayin, ya, tidak bisa lagi. Kecuali si mantan istri menikah sama laki-laki lain, pernikahan normal. Kemudian mereka bercerai. Ya, dengan ini istilahnya mantan istri menikah sama suami keduanya, normal pernikahan, lalu bercerai. Kalau cerai itu normal juga, memang terjadi cekcok mereka, maka terbuka variabel untuk kembali dengan mantan suami pertama. Tapi kalau mantan suami pertama ini merekayasa, karena menyesal dia sudah cerai istrinya sampai 3 kali, maka dia pun bilang sama temannya, coba nikahi istri saya ini, setelah kau nikahi langsung ceraikan, supaya halal lagi buat saya. Nah ini yang dilarang. Ini dilaknat oleh Nabi alaihi salatu wassalam. Jadi tidak boleh menikah dengan cara seperti ini. Oleh karena itu bagi kaum laki-laki, hati-hati, jangan mudahkan, jangan terlalu mempermudah-mudah ya kalimat cerai ini. Karena itu antara halal atau haramnya kemaluan istri Anda. Baik, kita melanjutkan lagi poin selanjutnya teman-teman sekalian. Pelanggaran yang terjadi yang ke-23 adalah menghias dan mempertampan diri dengan mencukur jenggot. Ya.
Padahal jenggot adalah simbol ketampanan kaum lelaki. Jadi ada orang subhanallah berjenggot, tapi begitu menikah dicukur, dihabisin. Padahal sunnah Nabi SAW justru dijaga, gitu kan. Atau sengaja dia memodel-modelnya. Padahal sebenarnya anjurannya adalah membiarkan jenggot itu sebagaimana sabda Nabi SAW. Rapikanlah kumis atau cukurlah kumis dan peliharalah jenggot kalian. Dan Nabi SAW punya jenggot sampai ke dada beliau SAW. Jadi sebaiknya kita sesuai dengan agama. Ini kan kita bicara idealnya sesuai dengan agama ya. Kemudian yang ke-24, melakukan hubungan intim saat haid atau melalui dubur yang dilakukan sebagian orang bodoh atau orang fasik, hukumnya haram dan pelakunya dilaknat. Nah ini juga poin penting harus selalu disinggung. Kami berharap semua teman-teman da'i, asatidah yang menyampaikan khutbah nikah, pada saat Anda diundang untuk isi khutbah nikah, jangan cuma sekedar menyinggung, oh pernikahan itu harus ikhlas, misalnya hak suami istri. Perlu dititipkan pesan tentang hubungan biologis yang benar dalam agama Islam. Anjuran untuk membaca doa, Allahumma jannibna minasyaitan wa jannib syaitani ma razaqtana. Ya Allah, jauhkan kami dari syaitan dan jauhkan syaitan dari apa yang kau karuniakan kepada kami. Maksudnya anak. Kata Nabi SAW, kalau dikarunia anak dari hubungan biologis tersebut, maka syaitan tidak akan membahayakan anak itu. Ini harus diingatkan. Ingatkan tidak boleh menggauli kemaluan di saat haid dan nifas, dan tidak boleh menggauli dubur, dari dubur. Ya. Ini hukumnya dilaknat. Kata Nabi SAW, sampai mendatangi istrinya, menggauli istrinya pada saat haid, di sini masuk dalamnya nifas, ya, atau dubur, atau mendatangi dukun, maka dia telah kufur kepada apa yang diturunkan kepada Muhammad SAW. Jadi ini bahaya. Dalam hadis lain memang dilaknat itu diangkat berkah hidupnya. Maka interaksi biologis harus benar. Ya, setelah Anda akad nikah, lakukan pada tempat yang Allah perintahkan, yaitu kemaluan saja. Yang ke-25, larangannya atau pelanggarannya mengerik alis yang dilakukan sebagian wanita untuk mempercantik diri. Hukumnya juga haram dan pelakunya dilaknat. Sebagaimana hadis Nabi SAW. Allah melaknat orang yang mengerik atau menato alisnya ataupun mencabutnya, gitu kan. Beda kalau memang ada hal-hal tertentu, seperti misalnya terjadi operasi di titik tertentu yang mengharuskan dia, misalnya daerah keningnya luka, ya, dioperasi, maka ada sebagian yang harus dipotong. Itu ada uzur beda. Tapi kalau tidak ada hanya untuk kecantikan, tidak boleh. Allah sudah tahu alis seperti itulah yang paling pantas untuk wajah Anda. Maka harusnya diterima itu. Ini dilarang. Nabi SAW melaknat itu. Artinya didoakan akan dilangkat hidupnya, ya, berkah hidupnya. Yang ke-26, memanjangkan kuku yang dilakukan sebagian wanita, mewarnainya dengan kutek. Ini sama saja dengan merubah ciptaan Allah Azza wa Jal dan meniru orang-orang kafir, selain juga bertentangan dengan fitrah yang mengharuskan wanita memotong kukunya. Selain itu, perbuatan tersebut juga menghalangi air wudu ke kulit ketika berwudu. Jadi, kuku ini anjurannya adalah dipotong. Yang sudah beda warna ya, sudah beda warna. Kita tahu ada 2 warna biasanya, kalau sudah lebih sedikit maka dipotong. Laki-laki dan perempuan sama. Kata Nabi SAW, 5 fitrah, 5 hal yang harus dijaga oleh seorang muslim. Khitan, sunat, kemudian memotong kuku, ini bagi laki-laki dan perempuan, mencukur bulu ketiak, mencabut bulu ketiak, mencukur bulu kemaluan, dan merapikan kumis. Ini yang terakhir bagi laki-laki. Jadi ini harus diperhatikan. Jadi bukan sengaja malah dipanjangkan kukunya, keluar, lalu dianggap itu sebuah kecantikan. Ya. Ini mencontoh orang-orang non-muslim. Kalau kita disuruh potong gitu. Dan memakai kuteks, itu biasanya menahan air wudu. Lalu bagaimana caranya? Boleh pakai pacar, henna. Karena henna ini umumnya boleh dipakai dalam agama Islam. Dan ulama memfatwakan boleh gitu kan. Ya, jadi itu boleh diwarnai kukunya, tapi bukan kuku yang lebih. Tapi kuku yang umumnya ini ya. Sama dengan jari-jari biasanya juga diukir untuk mempercantik wanita tersebut, itu masih dibolehkan. Kemudian yang ke-27, berlebihan dan bermewahan dalam berpakaian. Mengenakan baju-baju spesial dan pakaian kebesaran. Misalnya, wanita itu biasa baju perkawinan cukup. Baju yang indah ya, menampakkan dia seorang wanita, mempelai wanita iya. Tapi kalau sampai panjang 5 meter, 3 meter ke belakang, ya, untuk apa ini? Mubazir gitu. Ini tradisi orang non-muslim ya. Tidak boleh diikuti masalah ini. Ya. Atau ada orang mubazir sekali mungkin, terlalu berlebihan, hanya baju yang mirip. Tapi karena ini adalah dari satu toko yang dianggap lebih mewah, padahal sebenarnya sama saja, tapi akhirnya dia keluarkan dana yang sangat besar. Atau mahkota yang dipasang di kepala harus dipasang tapi harganya sekian miliar. Maksudnya untuk apa semua ini? Bayangkan kalau sekian miliar itu Anda keluarkan untuk busana Anda berikan Al-Quran yang Anda bagikan kepada semua orang yang datang. Berapa banyak manfaat yang bisa didapatkan, pahala dan keberkahan dari pernikahan itu. Kemudian yang ke-28, wanita-wanita muslimah yang meniru para
penari kafir dan fasik. Rasulullah SAW mengatakan siapa yang menyerupai satu kaum berarti termasuk golongan mereka. Yang biasa ada wanita itu menari-menari ya, untuk merayakan perkawinan, akhirnya ikut-ikutan seperti orang kafir, pakai musik-musik dan segala macam. Ya umumnya dilarang dalam agama Islam. Yang ke-29, kaum wanita yang memangkas rambutnya seperti pria, atau kaum lelaki yang memanjangkan rambutnya seperti wanita. Ya. Jadi ada wanita-wanita kadang-kadang dalam pernikahan pun dipotong rambutnya sampai seperti laki-laki. Ini kan tidak boleh. Atau sebaliknya, laki-laki yang sengaja memanjangkan rambutnya tapi sudah seperti wanita. Dan itu dianggap tidak ada masalah. Ini tidak boleh. Karena Nabi SAW hanya membiarkan sampai di ujung kuping atau sampai di pundak saja. Lebih daripada ini berarti sudah tidak sesuai dengan contoh Nabi SAW. Dan umumnya tidak boleh menyerupai laki-laki dan perempuan. Karena kata Nabi SAW, Allah melaknat laki-laki yang menyerupai perempuan, perempuan yang menyerupai laki-laki. Yang ke-30, pihak wali wanita membebani calon mantunya terlalu berat sehingga ia tidak mampu. Nikah yang penuh berkah adalah yang paling sedikit biayanya. Ini mirip dengan tadi disinggung sebelumnya ya. Jadi jangan jadikan anak Anda sebagai ajang bisnis. Ya. Yang penting dia orang baik, terima insya Allah. Yang ke-31, sebagian hadirin sibuk bergunjing, mengadu domba kaum muslimin dan membicarakan aib orang lain. Hendaknya para hadirin melakukan hal-hal yang bermanfaat seperti memberi pesan-pesan atau memberi peringatan yang dilakukan oleh kalangan terpelajar di antara mereka. Jadi maksudnya, mumpung Anda kumpul, jangan Anda malah gosip. Tapi bicarakan hal yang bermanfaat. Dan kami sarankan di poin ini teman-teman sekalian, kalau Anda sedang duduk dengan siapapun, maka yakinlah pembicaraan itu seperti menu makanan. Siapa yang pertama membuka pembicaraan dan melemparnya di tengah-tengah majelis, maka itu akan menjadi konsumsian. Jadi kalau Anda biarkan orang-orang fasik itu berbicara, gosipin orang, gunjing, fitnah orang, segala macam, maka akan menjadi menu makanan di situ. Tapi kalau Anda mulai dengan menceritakan tentang hadis, tentang pernikahan seorang sahabat atau sahabiat, atau pembicaraan yang baik, positif, tentang ilmu agama, manfaat-manfaat, nasihat-nasihat, maka itu akan menjadi juga menu pembicaraan di situ. Jadi harusnya kita hati-hati dengan poin ini. Poin nomor 32, mengabadikan sebagian aktivitas pesta dengan video sehingga mengakibatkan terbukanya aurat para wanita di hadapan non-mahram. Ya maksudnya di sini kalau sampai video itu, misal gini, ada orang bebas, dia sudah bercampur baur pernikahan tersebut, mempelai laki-laki, mempelai perempuan sama-sama, tamu-tamu semuanya, mayoritas perempuan terbuka auratnya, lalu dia videokan, dia abadikan. Nah ini video ini kan bermasalah ya. Tapi kalau orang mengabadikan video dalam arti kata hanya dia, suami istri, untuk diabadikan sebagai cuplikan atau sama orang tuanya, itu masih insya Allah masih dibolehkan. Ke-33, meninggalkan adab-adab nikah dan doa-doa yang disyariatkan kepada pasutri di malam pengantin. Ya, seperti misalnya awal bertemu kan sunnahnya si laki-laki memegang ubun-ubun wanita sambil mengucapkan apa? Ya, Allahumma inni as'aluka khairaha wa khaira ma jubilta 'alaiha wa a'udzubika min syarriha wa syarri ma jubilta 'alaiha. Ya Allah, aku minta kebaikan wanita ini dan kebaikan yang telah kau bebankan pada dia, dan aku berlindung dari keburukannya dan keburukan yang kau bebankan pada dia. Kemudian juga sunnah Nabi SAW memberikan Aisyah segelas susu, ya kan? Betul, kita memberikan minum supaya tidak tegang, gitu kan? Kemudian memulai dengan pembicaraan-pembicaraan yang baik, dan lebih baik lagi dimulai dengan sholat 2 rakaat. Boleh, laki-laki dianjurkan, kalau perempuan mau ikut boleh, tidak ada masalah. Mereka sholat berdua, niatkan sholat ya yang disunnahkan Nabi SAW pada saat masuk di malam pertama itu. Dan setelah itu memulainya dengan kata-kata yang baik, yang santun, ya saling mengingatkan manhaj dan tujuan, kemudian bercumbuan dengan baik, lalu kemudian baru ada pelampiasan biologis yang dihalalkan. Jadi tidak seperti serigala yang kelaparan, ya, harus langsung menyerang begitu saja dan hanya jadi berantakan semuanya, meninggalkan adab-adab yang harus dijaga gitu. Yang ke-34, pergi ke salon-salon kecantikan, padahal banyak sekali efek buruknya terhadap tubuh dan kulit. Misalnya, dia luluran satu badan, padahal yang lulur dia wanita juga memang sebenarnya. Tapi wanita ini tidak boleh melihat aurat dia. Kenapa Anda tidak lulur sendiri gitu? Sementara itu kan tidak boleh. Kecuali kedokteran, misalnya Anda harus berobat di dokter, harus operasi segala macam, atau diperiksa, itu lain. Tapi kalau tidak, ini tidak boleh, gitu kan? Bahkan kadang-kadang sampai waxingnya, sampai mencabut bulu kemaluan, segala harus orang lain yang melakukan. Ini kan terbuat aurat, ini tidak dibolehkan. Yang ke-35, meniru barat dalam pesta pernikahan dan bergaya atau dengan berbagai gayanya. Padahal kita dilarang untuk meniru dan menyerupai mereka. Ya banyak situ acara-acara yang biasa kadang-kadang dipakai seperti itu ya.
Ya, meniru gaya-gaya orang-orang non-muslim, padahal ini semua dilarang, terbukanya aurat, pesta musik, dan segala macam hal yang umumnya sudah kita singgung tadi. Yang terakhir teman-teman sekalian ke-36 adalah menyembelih terlalu banyak hewan, ditambah lagi dengan menghidangkan banyak makanan dan minuman. Namun kemudian tidak bisa dimakan karena begitu banyaknya, sehingga dibuang-buang di tong sampah. Padahal di tempat lain banyak orang yang mati kelaparan. Itu adalah perbuatan haram dan termasuk perbuatan mubadzir dan membuang-buang harta. Sementara Allah tidak menyukai orang yang mubadzir. Allah Azza wa Jalla mengabarkan bahwa mubadzir itu adalah teman syaitan, yakni meniru syaitan dalam membuang harta dan membelanjakannya tidak sesuai dengan tuntunan syariat. Manusia akan ditanya di hadapan Allah tentang hartanya, dari mana dia cari dan kemana dia belanjakan. Coba siapkan jawaban untuk pertanyaan tersebut dengan cara introspeksi diri dalam mencari dan membelanjakan harta. Lalu kata beliau, semoga Allah SWT selalu memberikan taufiknya. Semoga salawat dan salam selalu terlimpah kepada Nabi Muhammad SAW, keluarga dan juga para sahabat beliau. Jadi ini ke-36 poin yang menurut beliau adalah pelanggaran syar'i. Dan yang terakhir ini adalah masalah tentang tidak bolehnya seseorang itu mubadzir, banyak makanan yang dibuang-buang, ya. Jadi kalau ada makanan, maka makanan itu diberikan, bagikan kepada orang, ya. Dan diambil atau dibeli secukupnya. Dibeli secukupnya, Allahu a'lam.